Selamat pagi loh Andi dan teman-teman. Hari ini saya Marcel Kasiwal Setio Putra akan dalam rangka ini PAS Ageng Konghucu. Saya akan menceritakan dan menjelaskan tentang Nabi Gongce sebagai Tien Cemutuo. Jadi sebagai Tien Cemutuo, Nabi Gongce adalah orang yang terpilih. Dalam kitab Mengce 2 pasal 2 ayat 28 tertulis, Nabi dan rakyat jelata ialah umat sejenis, tetapi dia mempunyai kelebihan di antara jenisnya. Dialah yang terpilih dan terlebih mulia. Untuk mutuo sendiri, dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai genta atau lonceng. Adalah sebuah alat yang berfungsi untuk membawa atau menyampaikan berita terbuat dari logam dengan pemukul, kayu, atau juga dari logam. Nah, lonceng yang ada ini juga sekolah ini juga berfungsi kurang lebih sama, yaitu sebagai tanda dimulainya pelajaran atau berakhirnya pelajaran. Sedangkan lonceng yang ada di sekolah dikenal dengan istilah genta pembangunan. Nah, di sini Nabi Gongce sebagai Tien Cemutuo itu berkaitan dengan yaitu hari genta rohani, yaitu dikenal dengan Tongce atau Tangce. Nah, mengapa hari tersebut berhubungan dengan ini? Karena pada saat itu Nabi Gongce memutuskan untuk meninggalkan negeri Lu dan meninggalkan seluruh jabatannya mengembara di satu negeri menuju negeri lainnya untuk mendapatkan atau menebarkan firman Tien demi kemanusiaan. Nah, Tien menurunkan para utusannya ke dunia ini untuk menolong dunia yang berada dalam kegelapan dan ingkar janji dari jalan suci. Bila mana kita membaca dan memperhatikan sejarah turunnya berbagai agama di belahan dunia ini, maka kita akan tahu bahwa Nabi diturunkan oleh Tien pada saat keadaan yang kacau balau seperti Nabi Gongce. Perebutan kekuasaan antara satu kerajaan dengan kerajaan lain terjadi. Keadaan ini membuat rakyat hidup sengsara dan terbengkalai. Dalam keadaan ini, Tien berkenan menurunkan Nabi Gongce sebagai genta rohani Tien atau Tien Cemutuo untuk menata kembali keadaan masyarakat yang kacau balau tersebut menjadi damai dan tentram. Nah, pada saat itu usia Nabi Gongce sekitar 56 tahun. Jadi dia diiringi oleh muridnya melakukan perjalanan menyebarkan agama, ajaran-ajaran ke pelosok negeri. Misi suci ini selaku genta rohani Tien atau Tien Cemutuo adalah untuk menemukan seorang raja atau pemimpin yang mau menerapkan ajaran-ajaran Nabi sehingga membawa damai bagi dunia. Pengembaraannya menyebarkan ajaran-ajaran suci tentang kebajikan itu berlangsung selama 13 tahun. Pada saat itu Nabi Gongce telah dianggap sebagai orang yang paling bijaksana di seluruh pelosok negeri. Ia telah memberikan ajarannya kepada sejumlah besar pengawal negeri yang hebat di negeri Lu dan negeri sekitarnya. Nah, di lain waktu, ketika Nabi Gongce dalam perjalanan ke negeri Wei, ia berpapasan dengan kepala pemberontak yang menyerang negeri Wei. Nah, ketua pemberontak itu memberitahu bahwa Nabi Gongce tidak akan dilepaskan ketika Nabi Gongce ingin pergi ke negeri Wei, kecuali ketika Nabi Gongce ingin membatalkan niat itu. Sehingga akhirnya Nabi pun berjanji dan meninggalkan negeri Wei atau merubah arah. Dan akhirnya Nabi Gongce mengingkari janjinya dan akhirnya mengunjungi negeri Wei. Nah, dan akhirnya Nabi Gongce berjanji, tapi setelah gerombol pemberontak itu pergi, akhirnya ia meninggalkan Nabi dan merubah arah dan berjalan menuju negeri Wei. Setelah berbagai peristiwa, akhirnya ia mampu menguasai dunia. Dengan kebijaksanaan dan pengetahuan serta semua kekuatan murid-muridnya, dan di sini Raja Chu memperlakukan Nabi Gongce seperti bangsawan, tapi tidak jadi meminta Nabi Gongce untuk tinggal karena menjadi khawatir akan kemungkinan seperti yang digambarkan adiknya. Kemanapun mereka pergi, kepala negara dan para menteri pemerintahan berkumpul untuk mendengarkan ide-ide Nabi Gongce mengenai pemerintahan dan pengembangan sosial. Nabi Gongce selalu mendorong mereka untuk selalu mempertahankan ide-ide mengenai kebajikan. Jadi begitulah kisah
dan penjelasan tentang Nabi Gongce sebagai Tianche Mutuo. Sekian dari saya, terima kasih.